Anda mungkin pernah lihat atau bahkan pernah pelihara ikan ini di akuarium. Si pembersih kaca yang rajin yang kita kenal sebagai ikan sapu-sapu. Kelihatannya kalem ya kan? Tapi Anda tahu nggak, di balik perannya yang kelihatan damai itu, dia punya kehidupan ganda yang jauh lebih gelap dan berbahaya di sungai-sungai kita di Indonesia. Nah, ini ceritanya. Namanya aja udah sapu-sapu. Ikan ini aslinya dari Amerika Selatan. Dan tugas utamanya ya emang buat jadi petugas kebersihan di akuarium kita. Makanin lumut, bersihin sisa makanan, pokoknya ngebantu banget deh. Hampir semua yang hobi ikan pasti pernah ngandelin dia. Tapi cerita damai itu ya cuma sampai di situ aja. Pertanyaan ini nih yang jadi titik baliknya. Coba dia bayangin, apa yang terjadi waktu ikan yang kita anggap teman di dalam akuarium ini, entah sengaja dilepas atau nggak sengaja kabur, terus masuk ke sungai dan danau kita yang luas? Wah, ceritanya langsung berubah total. Dan inilah kehidupan gandanya. Dari pahlawan di akuarium, malah jadi monster di alam liar. Ikannya sama, tapi dampaknya beda banget. Disinilah masalah besarnya dimulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, invasi yang tak terkendali. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana caranya ikan hias yang tadinya ngebantuin kita justru berbalik jadi salah satu hama paling rusak di perairan Indonesia. Ini bukan film fiksi loh, ini kenyataan yang lagi terjadi sekarang. Jadi, gimana caranya dia bisa sesukses itu menjajah? Resepnya simpel tapi mengerikan. Pertama, dia bukan ikan asli sini, jadi ekosistem kita tuh nggak siap ngadapin dia. Kedua, dia berkembang biak cepat banget gila-gilaan. Ketiga, dan ini yang paling luar biasa, dia justru makin subur di air yang super kotor, air yang bisa bikin ikan-ikan lokal kita mati. Terakhir, di sini hampir nggak ada yang mau mangsa dia. Hasilnya, populasi yang meledak nggak kekontrol sama sekali. Terus, dampaknya apa? Wah, ini serius banget. Mereka itu ngalahin ikan-ikan asli kita dalam perebutan makanan. Sampai populasi ikan endemik kita anjlok. Terus kebiasaan mereka yang suka gali-gali lubang itu ngerusak pinggiran sungai, bikin erosi, dan air jadi keruh. Buat nelayan, ini mimpi buruk. Jaring mereka sering rusak. Dan hasil tangkapannya kebanyakan ikan sapu-sapu yang harganya murah banget. Belum lagi, mereka bisa bawa penyakit baru buat ikan-ikan lain. Pokoknya rusak total. Nah, karena populasinya banyak banget, kan logikanya muncul pertanyaan, kenapa nggak kita makan aja sih? Nah, disinilah letak dilema utamanya. Sebuah paradoks yang bikin kita bingung, antara potensi sumber makanan dan ancaman kesehatan yang serius deh, bisa mematikan. Jadi aman nggak buat dimakan? Jawabannya, itu tergantung alamat rumahnya di mana. Kalau dia hidup di perairan bersih kayak Danau Sidenreng, ikan ini aman, bahkan bergizi. Tapi kalau dia hidup di sungai yang tercemar berat kayak Ciliwung, dia itu berubah jadi kayak spons penyerap racun berjalan. Semua polutan di dasar sungai diserap sama dia. Jadi lokasi itu nentuin segalanya. Dan ini bukan asumsi loh. Lihat aja data dari penelitian di Sungai Ciliwung ini. Kandungan logam berat kayak merkuri, timbal, kadmium, sama arsenik di dalam daging ikan sapu-sapu di sana itu semuanya jauh di atas batas aman yang ditetapin sama BPOM. Ini bukti nyata kalau ikan dari perairan kotor itu udah kayak bom waktu buat kesehatan kita. Jadi kalau nekat makan ikan yang terkontaminasi kayak gini, risikonya bukan main-main. Kita ngomongin soal kerusakan organ vital kayak ginjal dan otak, sampai naiknya risiko kanker. Buat anak-anak, timbal itu bahaya banget buat perkembangan otaknya. Efek jangka panjangnya bisa ke kesuburan dan fungsi tubuh lainnya. Jadi ini benar-benar pertaruhan nyawa. Tapi, di tengah semua masalah ini, ternyata ada secercah harapan. Oke, kita masuk bagian ketiga, mengubah hama jadi laba. Mari kita lihat gimana inovasi dan cara pikir yang cerdas bisa mengubah hama ini jadi sebuah peluang, baik buat lingkungan maupun buat ekonomi. Contohnya di Danau Sidenreng, di mana ikannya terbukti aman, para peneliti punya strategi yang keren banget. Pertama, pulihkan ekosistemnya dengan cara menebar lagi ikan-ikan asli. Kedua, optimalkan cara nangkap ikan sapu-sapunya biar masif dan efisien. Dan yang paling penting, ketiga, manfaatkan hasil tangkapannya itu. Jadi ini bukan cuma sekedar membasmi, tapi mengubah masalah jadi solusi. Dan potensinya itu luar biasa loh. Kalau dari perairan bersih, dagingnya yang ternyata punya serat bagus, itu sempurna buat diolah jadi bakso, empek-empek, siomay, atau otak-otak. Bayangin ya, hama yang tadinya ngerusak sungai, malah berakhir jadi makanan enak di meja kita. Kalaupun nggak buat dimakan manusia, bisa juga jadi pakan ternak atau pupuk. Nggak ada yang kebuang.
Pada akhirnya, ikan sapu-sapu ini tuh kayak cermin besar aja. Cermin yang nunjukin ke kita gimana kondisi air di sekitar kita. Di sungai yang sehat, dia bisa jadi sumber daya. Tapi di sungai yang sakit, dia jadi pembawa racun. Jadi, pertanyaan sesungguhnya mungkin bukan lagi ini hama atau sumber daya, tapi lebih ke seberapa sehat sih sungai yang mau kita punya dan wariskan? Jawabannya ada di tangan kita semua.